Tapi apa yang mereka lakukan sangat efektif. Simple tapi mematikan, itu adalah kalimat yang nyata buat mereka berdua. Ditambah lagi pemain yang menghasilkan peluang sampai nyetak gol itu merata. Gak cuma striker, tapi pemain lain pun punya probabilitas yang sama. Bulan Oktober udah masuk fase akhir. Semua klub BRI Super League udah memainkan pertandingannya masing-masing. Dan klub yang paling sukses di bulan Oktober ini bukan Borneo FC dengan win rate 100%-nya. Bukan Persija dengan 2 kemenangan beruntunya. Tapi yang paling sukses adalah Persib Bandung. Kenapa Persib Bandung? Karena di saat rata-rata klub BRI Super League lain cuma mainin 2 laga, Persib di bulan Oktober ini tantangannya jauh lebih berat karena harus mainin 4 laga. Dan walaupun tantangannya berat, hebatnya Persib di sini adalah 4 laga tersebut semuanya berhasil disapu bersih dengan kemenangan. Mulai dari kemenangan away di Thailand lawan Bangkok United dengan skor 2-0, lawan PSBS Biak 3-0, laga Asia lainnya lawan Selangor 2-0, dan laga yang terbaru yaitu kemenangan atas Persis Solo dengan skor 2-0. Artinya selain sapu bersih 4 laga dengan kemenangan, tapi Persib juga berhasil mencatat clean sheet tanpa kebobolan 1 gol pun. Ditambah lagi mereka sangat produktif dengan mencetak total 9 gol dari 4 laga tersebut. Jadi wajar dan rasanya nggak perlu ada perdebatan lagi bahwa bulan Oktober 2025 adalah bulannya Persib Bandung. Dan setelah kita tahu kegemilangan Persib tersebut, sekarang yang jadi pertanyaan kita semua adalah tentang apa sih kunci dari kesuksesan Persib di 4 laga tersebut? Apa yang bikin mereka sangat kuat? Dan apakah masih ada kekurangan yang harus diperbaiki? Karena dilihat-lihat permainan Persib makin kesini makin solid dan ngeri. Tapi walaupun ngeri, tentu yang namanya evaluasi harus tetap dilakukan. Maka semuanya bakal kita bahas di sini. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Jadi di bulan Oktober ini Persib Bandung mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sebelumnya di bulan September mereka juga mainin 4 laga, tapi hasilnya nggak terlalu maksimal karena mereka cuma dapat 2 kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Pertandingan terakhir di bulan September adalah kekalahan dari Persita Tangerang dengan skor 2-1. Yang di laga itu walaupun Persib bisa dibilang nurunin line up terbaik, tapi mereka gak bisa main bagus. Permainan dan chemistry para pemain waktu itu masih belum solid. Jadi terkesan para pemain cuma mengandalkan skill individu, bukan permainan tim. Dan momen itu emang benar-benar jadi pukulan besar buat mereka. Makanya di situ evaluasi dan perbaikan benar-benar dilakukan secara serius. Karena nggak bisa kalau Persib dengan skuad mewahnya terus-terusan ada di kondisi tersebut. Apalagi ketika itu laga selanjutnya adalah away lawan Bangkok United. Yang kalau Persib gak bisa bangkit, gak bisa survive, mungkin soliditas tim Persib gak bakal ada di level yang kayak sekarang. Mungkin mereka masih struggle dengan hasil negatif. Dan kemenangan lawan Bangkok United jelas jadi kunci dari semua hal positif ini. Laga itu benar-benar jadi titik balik buat mereka. Karena di situ posisinya Persib lagi down pasca kalah dari Persita, tapi mereka tiba-tiba dapetin kemenangan yang dalam tanda kutip gak mudah buat didapatkan, yang gak disangka-sangka. Kemenangan mereka di laga itu sangat berarti karena terjadi di laga Asia, yang notabene kualitasnya jelas jauh lebih tinggi. Main away dan menang atas klub Liga Thailand yang notabene jadi tim terkuat di grup G. Maka di situ mereka bukan cuma dapat 3 poin, tapi mereka seolah dapetin semuanya. Mulai dari motivasi, kepercayaan diri, chemistry, sampai skema permainan terbaik bisa mereka dapatkan di laga lawan Bangkok United tersebut. Dan semua hal positif itu bisa bertahan dengan baik sampai laga terbaru lawan Persis Solo kemarin. Maka kalau kita analisis dari apa yang udah terjadi, ada beberapa kunci atau kekuatan utama yang bikin Persib di bulan Oktober ini bisa nampilin performa yang sangat baik. Langsung aja, mulai dari yang pertama, yaitu soliditas defensif. Ketika sebuah tim mendapatkan kemenangan, mungkin yang banyak orang sorot adalah lini serang. Karena lini seranglah yang bisa banyak cetak gol, yang bikin timnya bisa dapetin kemenangan. Tapi di sini, gua ambil sudut pandang yang beda dari kebanyakan orang. Bahwa kunci yang paling mendasar dan utama dari performa baik Persib ini adalah soliditas lini pertahanan. Kenapa gua bilang kayak gitu? Karena 4 kali clean sheet ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Persib bisa menerapkan organisasi pertahanan yang rapih dan konsisten yang dilakukan oleh individu para pemain dalam menerapkan organisasi pertahanan tersebut.
Apalagi di keempat laga ini, Persib pada dasarnya nggak mendominasi permainan secara possession. Mereka cuma dominan di laga lawan PSBS Biak doang. Sisanya mereka cenderung ngebiarin lawan buat mainin bola. Dan kebanyakan gol yang dicetak Persib adalah hasil dari skema counter attack atau serangan balik cepat. Artinya yang bisa kita lihat di situ bahwa intensitas bertahan mereka lebih tinggi dibanding intensitas menyerang. Dan yang harus kita pahami, yang terkadang banyak orang masih keliru bahwa organisasi pertahanan bukan cuma dilakukan sama pemain belakang doang, tapi semua pemain ketika mereka nggak menguasai bola, berarti semuanya ada dalam posisi bertahan. Termasuk ketika bola ada di area lawan, para pemain depan dan tengah ngelakuin pressing, yaitu namanya bertahan. Dan di sini semua pemain Persib bisa kompak dalam menjalankan organisasi tersebut. Contohnya kita lihat yang paling terbaru deh di laga lawan Persis Solo kemarin. Walaupun mereka main dengan 10 pemain, tapi organisasi pertahanan mereka sangat solid. Mulai dari pressing di area depan yang dilakuin sama Ramon Tangke. Terus William Barros juga rajin banget loh turun ke bawah. Ditambah lagi duet back tengah Persib yaitu Patricio Matricardi dan Federico Barba. Di situ mereka berdua mainnya benar-benar rapih dan susah banget buat ditembus. Garis pertahanan yang dibikin itu gak tinggi, tapi sangat efektif buat menghentikan serangan lawan karena strukturnya yang benar-benar padu. Makanya gua bilang bahwa pertahanan jadi elemen dasar dan paling penting dari kunci sukses permainan Persib. Karena ketika pertahanan rapih dan solid, maka mereka juga bisa dengan leluasa untuk melakukan serangan, khususnya mainin strategi andalan mereka, yaitu counter attack cepat. Kemudian yang kedua adalah efektivitas transisi dan penyelesaian peluang. Nah, tadi kan Persib udah nerapin struktur pertahanan yang kuat. Maka dengan hal itu mereka jadi lebih leluasa ketika membangun serangan tanpa khawatir sama lini pertahanan. Dan produktivitas gol Persib ini nunjukin bahwa serangan yang dilakukan Persib benar-benar efektif. Karena tadi kan kita tahu kalau secara possession Persib gak lebih unggul. Artinya dalam sistem permainan pada dasarnya mereka gak lebih dominan. Tapi meski begitu, pada kenyataannya mereka selalu mencatat jumlah shoot yang tinggi. Artinya kualitas serangan yang dilakukan benar-benar efektif. Karena kelihatan kalau sekarang Persib sangat sering buat menusuk ke area sepertiga pertahanan lawan. Khususnya sentuhan di area kotak penalti itu lumayan banyak. Ditambah lagi dengan kualitas finishing dari William Barros, dari Andrew Yung. Walaupun mereka berdua bukan tipe pemain yang skillful di lini depan, tapi apa yang mereka lakukan sangat efektif. Simple tapi mematikan, itu adalah kalimat yang nyata buat mereka berdua. Ditambah lagi pemain yang menghasilkan peluang sampai nyetak gol itu merata. Gak cuma striker tapi pemain lain pun punya probabilitas yang sama. Contohnya Luciano, Adam Alis. Mereka di 4 laga terakhir bisa cetak gol. Terus pemain yang bisa nyiptain peluang emas juga lebih banyak lagi. Kayak Tom Haye yang sering ngelepasin tendangan keras akurat dari luar kotak penalti. Beckham Putra dengan skill individunya. Sadil Ramdhani. Bahkan Eliano Reinders sekalipun yang dia main di posisi back kiri, tapi sering banget tiba-tiba ada di kotak penalti lawan dan pergerakannya benar-benar sangat mengancam pertahanan lawan. Terus faktor yang ketiga yang gak kalah penting adalah kedalaman squad. Ini jadi elemen yang jarang banget dimiliki sama klub lain. Bahkan Persib sekalipun di musim kemarin gak punya keunggulan ini. Karena kedalaman skuad Persib ini seolah bikin kekhawatiran yang muncul ketika ada pemain yang cedera ataupun akumulasi. Rasanya sama sekali gak kerasa. Karena hampir di setiap laga, khususnya di 4 laga ini, Persib gak pernah mertahanin komposisi pemain yang sama di setiap laganya. Pasti selalu ada perubahan yang dilakukan. Mulai dari laga lawan Bangkok, di situ posisinya Persib baru aja away lawan Persita di Bali, kurang lebih jaraknya cuma sekitar 3 atau 4 harian, tapi harus langsung main lagi di Thailand. Terus waktu lawan Selangor, lawan Persis Solo, beberapa pemain ada yang kurang fit karena sakit. Alhasil rotasi sering banget dilakukan, tapi walaupun sering, nyatanya nggak jadi masalah. Bahkan walaupun Tom Haye yang notabene dia adalah sebagai pemain terbaik di skuad Persib, mau dia absen pun kemarin nggak ada masalah. Karena di bangku cadangan masih ada nama-nama bagus lainnya. Dan itu salah satu kunci dari soliditas permainan Persib. Yang walaupun sebenarnya itu gak mudah dilakukan, karena seringnya rotasi berdampak pada chemistry yang mungkin susah buat dibangun. Tapi karena waktu yang semakin lama, pemahaman satu sama lain yang makin meningkat, jadi semua masalah itu bisa diatasi dengan sangat baik. Jadi itu Pak, tentang kunci sukses permainan Persib di 4 laga terakhir. Kalau untuk kekurangan kayaknya gak terlalu banyak karena overall Persib bisa nampilin kualitas permainan yang sangat baik. Yang kualitas mereka selalu ada di atas lawan yang mereka hadapi. Cuman ada satu, yang paling berpengaruh adalah tentang kondisi kebugaran para pemain. Karena belakangan ini sering banget ada pemain Persib yang sakit. Mungkin karena jumlah pertandingan yang banyak, ditambah lagi cuaca sekarang yang sering hujan, dingin dan lain halnya. Itu pasti jadi tantangan buat kebugaran mereka.
Dan dampak dari kekurangan ini kelihatan banget di laga lawan Persis Solo kemarin. Tom Haye yang baru aja sembuh dari sakit, di laga itu dia mainnya sama sekali gak maksimal. Kayak bukan Tom Haye yang kita kenal. Artinya kebugaran fisik ini jelas sangat berpengaruh pada performa pemain di lapangan. Maka ketika hal ini nggak bisa diatasi dengan baik, ya bukan gak mungkin, ini bisa jadi ancaman untuk pertandingan Persib di laga-laga selanjutnya. Jadi itu tentang kunci sukses permainan Persib di bulan Oktober ini. Sekarang kalau kalian lihat ada orang yang bahagia, yang moodnya bagus, senyum-senyum terus, mungkin itu pendukung Persib yang lagi nikmatin kemenangan di bulan Oktober ini. Tapi menurut kalian gimana? Apa yang menurut kalian masih kurang dari performa Persib di bulan Oktober? Coba tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!